Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya dari kelas 11 S15. Di sini saya akan membahas mengenai kasus tawuran antar kampung di Pegangsaan, Jakarta. Tawuran antar warga seperti yang terjadi antara Kampung Tambak dan Kampung Anyer di Pegangsaan, Jakarta merupakan fenomena sosial yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Karena konflik terjadi di antara warga di dua perkampungan yang sebelumnya memiliki hubungan yang harmonis. Bahkan, banyak di antara warga kedua kampung masih berhubungan keluarga, karena banyak terjadi perkawinan di antara mereka. Sehingga konflik tersebut berlangsung cukup lama dan cenderung keras. Selama kurun 1990 hingga 1993. Peserta konflik masih terbatas pada kalangan pemuda atau remaja kedua kampung tersebut. Namun, sejak tahun 1994 hingga 2001, peserta konflik meluas menjadi bersifat massal, sehingga berkembang menjadi tawuran antar kampung. Kronologi dalam kasus tersebut adalah konflik antar pemuda berawal dari menguatnya identitas kolektif masing-masing kelompok tersebut. Konflik berawal dari sikap arogansi sekelompok pemuda Kampung Tambak, salah satunya dengan menguasai kawasan Tugu Proklamasi dan sekitarnya tanpa memberi kesempatan pada pemuda Kampung Anyer ikut memanfaatkan lahan tersebut, memicu pecahnya konflik terbuka antara kedua kelompok pemuda tersebut. Di satu sisi pemuda Kampung Tambak bersikap arogan ingin mendominasi pihak lain, sedangkan di sisi lain pemuda Kampung Anyer memberi perlawanan terhadap sikap tersebut. Teori sosiologi dalam konflik tersebut yaitu semakin sering dan keras konflik semakin banyak menyeret solidaritas dari warga sekampung lainnya untuk bersama-sama membela harga diri kampung mereka. Identitas kolektif tersebut dibangun secara sosial, terutama atas dasar kesamaan teritorial, di mana terjadi interaksi sosial yang kontinu. Melalui interaksi tersebut, atribut kesamaan secara simbolis dibangun dan didefinisikan. Dan dari sinilah trust dan solidaritas berkembang di antara warga sekampung. Jenis konflik dalam kasus tersebut yaitu konflik berlangsung keras karena konflik menyangkut isu-isu non-realistik, berupa nilai-nilai inti dan kepentingan kelompok yang samar-samar atau abstrak, yaitu harga diri dan dendam. Konflik juga berlangsung lebih lama karena tujuan konflik yang tidak jelas menyulitkan peserta konflik untuk mendefinisikan kapan mereka telah mencapai tujuan tersebut. Nah, sehingga konflik menjadi berlarut-larut. Selain itu, para pemimpin di masing-masing pihak kurang mampu membujuk warganya menghentikan konflik. Hal ini disebabkan kerekatan hubungan antara warga dan para pemimpinnya cenderung lemah. Selain itu juga, masyarakat cenderung terpecah belah karena kohesi sosial antar warga juga cenderung rendah. Intensitas dan kerasnya konflik lambat laun makin mempertegas batas-batas pemisah antara warga kedua kampung dan meningkatkan solidaritas di antara warga sekampung untuk bersama-sama memerangi pihak lawan. Nah, jadi bagaimana sih resolusi agar konflik tidak terulang kembali? Nah, di antaranya dengan memfasilitasi pertemuan antar tokoh masyarakat dan pemuda setempat dari kedua pihak untuk membuat konsensus damai selain membentuk satgas yang terdiri dari sejumlah pemuda dari pihak-pihak yang berseteru. Karena ini disebabkan konsensus tersebut tidak mampu merembes ke seluruh warga kampung karena kohesi sosial masyarakat yang cenderung rendah. Dan juga para tokoh dan pemuda yang dilibatkan bukanlah orang-orang yang berpengaruh dan memiliki kepemimpinan yang efektif di lingkungan komunitasnya. Jadi seperti itu resolusi dari kasus tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.